Selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang saat ini akan berkuliah di Singapura. Gimana nih perasaannya teman-teman semuanya bisa diterima di kampus-kampus ternama di Singapura? Pasti seneng banget ya rasanya. Uh, Kami ini dari Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Singapura akan membagikan beberapa poin-poin yang sangat penting buat teman-teman mahasiswa ketahui ketika kalian tinggal atau sekolah di Singapura. Nah, ini ada apa aja sih? Kami harap kalian akan memperhatikan dari awal hingga akhir apa yang kami sampaikan, karena ini penting banget buat kehidupan kalian di Singapura nantinya. Nah, ini get to know study in Singapore. Boleh dilanjutkan? Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya, satu persatu. Jadi, kami ini adalah perwakilan dari Kedutaan Besar dari Indonesia untuk Singapura. Yang pertama ada saya sendiri, Farishandi Azhara, dan bersama dua rekan saya, ada Diana Christine Simangunsong dan Tiara Diva Putri Daniswara. Intermezzo sedikit nih, sekilas tentang Singapura. Yang pertama ada etnik utama di Singapura. Nah, penduduk Singapura itu mayoritas tuh berasal dari suku apa sih? Dari etnik mana sih? Jadi, sepertiga lebih ya dari penduduk Singapura itu berasal dari luar negeri. Singapura ini kan memang bisa dibilang termasuk negara yang kecil, tapi dia negara yang maju ya. Maka banyak sekali penduduknya itu yang berasal dari luar negeri. Nah, kebanyakan dari suku Tionghoa. Banyak banget penduduk di Singapura itu yang menganggap diri mereka itu dari suku Tionghoa. Nah, yang kedua ada etnik Malay dan yang ketiga ada etnik India. Nah, ini jadi beberapa etnik utama nih di Singapura. Terus selanjutnya bahasa utama di Singapura. Dengan banyaknya etnik yang berbeda-beda, maka bahasa yang masuk ke Singapura ini tentunya berbeda-beda juga dong ya. Tapi mereka menggunakan bahasa utama, yang pertama adalah bahasa Cina, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Malaysia, dan yang keempat ada bahasa Tamil. Nah, ada yang keren nih dari bahasa utama yang digunakan di Singapura, yaitu sebutannya bahasa Singlish. Jadi bahasa Singlish ini bahasa yang emang digunakan oleh penduduknya di kehidupan sehari-hari gitu, di percakapan sehari-hari. Bahasa Singlish ini termasuk bahasa campuran dari bahasa Inggris, Melayu, Cina, dan juga Tamil. Nah, jadi logatnya itu memang sudah melekat di lidahnya orang Singapura. Meskipun pemerintah dari kalangan atas itu udah pernah ada larangan untuk penggunaan bahasa Singlish ini dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Inggris. Tapi masih banyak sekali ya, seperti pendidikan, terus pembelajaran di Singapura itu memang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada iklim khatulistiwa di Singapura. Karena letak geografis Indonesia dan Singapura ini memang juga tidak terlalu jauh, jadi nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan lah dari iklim dan cuaca di antara kedua negara ini. Di Singapura itu cuacanya juga hangat dan lembab dengan temperatur rata-rata 31 derajat Celcius di siang hari dan 23 derajat Celcius di malam hari. Nah, di Singapura juga musimnya hanya dua, yaitu penghujan dan kemarau seperti di Indonesia. Dari Desember sampai awal Maret dan Juni sampai September. Itu sedikit tentang Singapura ya. Nah, setelah intermezzo sedikit tadi, langsung aja kita masuk ke materi utama kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada pendidikan di Singapura. Gimana sih pendidikan di Singapura? Gimana sih kondisi pembelajaran di Singapura? Nah, yang pertama, kualitas dan fasilitas pendidikan unggulan. Nah, di Singapura ini
memiliki kualitas pendidikan unggulan ya. Jadi memang standar hidup di Singapura itu kan termasuk standar hidup yang tinggi. Jadi mereka itu memang sangat mengunggulkan kualitas dari pendidikan yang ada di Singapura gitu. Dan kualitas itu tentunya ditunjang dengan fasilitas yang unggul juga dong. Nah, seperti contohnya di Singapura ini ada beberapa perpustakaan yang isinya itu buku-buku atau referensi-referensi yang memang berkelas dunia. Jadi nggak di setiap negara bisa kita temukan gitu. Nah, ini nih unggulannya dari Singapura. Dan juga ada beberapa universitas di Singapura yang masuk jajaran universitas top dunia. Contohnya seperti National University of Singapore dan Nanyang Technological University. Nah, masuk di poin yang kedua, ini ada konsentrasi belajar yang sangat tinggi. Singapura itu memang negara kecil ya, tapi semangat untuk menuntut ilmunya dari penduduk-penduduknya, dari orang-orangnya, dari siswa-siswanya, mahasiswa, itu sangat tinggi. Gitu. Nah, selanjutnya ada lingkungan belajar yang kondusif. Di Singapura itu memang lingkungan belajarnya cenderung kondusif dibandingkan dengan di Indonesia ya. Selanjutnya di Singapura banyak sekali diadakan seminar keilmuan, kajian, dan diskusi yang gratis dengan fasilitas cukup lengkap. Nah, dari sini nih kita bisa dapat insight-insight baru. Tentunya yang mungkin ada ilmu-ilmu yang memang belum bisa kita dapatkan apabila menempuh pendidikan di Indonesia. Nah, poin yang terakhir, lulusan Universitas Singapura umumnya memiliki kesempatan berkarir yang cukup lebar karena Singapura adalah salah satu pusat keuangan dunia. Nah, ini benar banget. Ditambah lagi, kalau kita menempuh pendidikan di Singapura itu, kita bisa menjalin relasi yang luas ya. Karena apa? Karena seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, sepertiga lebih dari penduduk Malaysia itu berasal dari luar negeri. Nah, dari situ kita bisa menjalin relasi yang lebih luas. Jadi bukan hanya dengan orang-orang dari negara-negara ini saja, tapi dari banyak sekali negara yang ada penduduk dari negara lain yang ada di Singapura. Gitu. Nah, kita bisa menjalin relasi dengan mereka seperti itu. Nah, ini nih aja. Jadi ini adalah beberapa poin yang bisa kita pelajari dari kondisi pendidikan di Singapura. Buat materi selanjutnya nih, ada kenyamanan dan juga ketidaknyamanan kuliah di Singapura. Langsung aja nih rekan saya, Diana Christine, bisa dipersilahkan. Nah, ketika kita memasuki tempat baru ya, pastinya bakal ada rasa nyaman dan juga tidak nyaman. Ya kan teman-teman mahasiswa. Nah, apa aja sih rasa kenyamanan dan juga ketidaknyamanan yang akan kalian peroleh ketika kalian menempuh pendidikan di Singapura. Nah, ini udah kami rangkum dari kita survei di beberapa mahasiswa yang berkuliah di Singapura. Kenyamanannya yang pertama ya, ada Singapura adalah negara yang aman, bersih, dan juga tertib. Nah, berdasarkan survei juga, Singapura merupakan negara dengan tingkat keamanan tinggi dan tingkat kriminalitas yang rendah. Nah, selain itu, warga Singapura sangat terkenal dengan ketertiban dan juga disiplin dalam mematuhi aturan kebersihan. Nah, memang di Singapura ini dengan tegas memiliki aturan dilarang membuang sampah sembarangan. Bahkan di Singapura ini menetapkan denda sekitar 300.000 sampai 1 juta rupiah untuk orang yang melanggar aturan tersebut. Nah, yang kedua ini ada biaya hidup yang murah. Nah, dengan kualitas pendidikan yang sudah top sekelas dunia ya, ini biaya hidup di Singapura ini termasuk yang tidak mahal gitu dibandingkan dengan negara-negara di Eropa atau di Amerika. Nah, kenyamanan yang selanjutnya ini dekat dengan Indonesia. Nah, karena jarak Indonesia dan juga Singapura ini yang cukup dekat, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pulang pergi oleh mahasiswa itu cukup terjangkau. Jadi banyak banget kan ya mahasiswa-mahasiswa yang ketika mereka kuliah di luar negeri, mereka tuh jadi jarang pulang, bahkan bisa sampai 4 tahun nggak pulang gitu kan, karena biaya yang cukup mahal untuk balik ke Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian kuliah di Singapura itu biaya yang dikeluarkan cukup murah untuk kalian sekedar liburan Natal atau liburan tahun
tahun baru kalian bisa pulang untuk ke Indonesia gitu karena biayanya cukup terjangkau itu tadi. Nah, selanjutnya ada kondisi mirip dengan Indonesia. Nah, seperti yang tadi sempat disinggung juga oleh Farisha Rindi bahwa Indonesia dan juga Singapura ini letak geografisnya cukup berdekatan, oleh karena itu budaya, suhu, iklim itu agak mirip-mirip gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita berada atau kuliah di Singapura, kita tidak terlalu mengalami culture shock gitu, karena banyak banget kan kalau misalnya kita kuliah di Eropa atau Amerika, kita mungkin bakal kaget dengan suhu yang di sana atau musimnya yang ada 4 gitu kan. Kita nggak biasa dengan salju, kita nggak biasa dengan musim gugur gitu. Tapi kalau misalnya kita kuliah di Singapura, itu cuma ada 2 iklim aja ya, kayak Indonesia gitu, hujan dan juga kemarau. Nah, selain itu Singapura juga memiliki makanan-makanan yang nggak beda jauh dengan Indonesia gitu ya. Yang makanan-makanan banyak rasa, banyak rempah-rempah gitu kan. Nah, di sana juga bahasanya nggak jauh-jauh, pakai bahasa Melayu gitu. Melayunya ya mungkin kita sering dengar gitu, mirip-mirip Malaysia, mirip-mirip Indonesia sebelah Sumatera kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika kita kuliah di Singapura dengan kualitas yang tinggi, nah itu mengakibatkan bahwa Singapura itu menjadi daya tarik tersendiri ya, karena Singapura memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri, dari banyak negara itu tertarik untuk belajar di Singapura. Nah, ini mengakibatkan Singapura, kalau kita misalnya kuliah di Singapura, banyak relasi, banyak koneksi yang bisa kita jalin di sana gitu teman-teman. Nah, tapi di balik kenyamanan yang kita dapatkan, pasti akan ada ketidaknyamanan yang akan kita peroleh. Nah, ketidaknyamanannya apa aja sih? Yang pertama, ada sistem bell curve dalam penilaian. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu sistem bell curve itu apa. Jadi banyak banget universitas di Singapura ini yang menggunakan sistem ini. Nah, sistem ini tuh seperti misalnya ketika kita mendapatkan nilai 80 ya, yang seharusnya standarnya 80 itu dapat poin A gitu. Tapi ketika teman kita dapat poin 90, grade kita nih yang harusnya A itu bisa jadi B gitu. Itu tergantung dengan nilai yang didapatkan oleh teman-teman sekelas kita gitu. Nah, ya memang ya ini cukup menyulitkan buat teman-teman yang ambisius gitu ya. Merasa, oh aku udah 85 gitu. Harusnya kalau 85 itu dapat poin A gitu. Tapi ternyata karena teman-teman kita nilainya lebih tinggi gitu, jadi kita dapat B+ kayak gitu. Nah, selanjutnya ada biaya akomodasi yang tinggi. Ya memang kalau di Singapura itu biaya hidupnya itu murah. Tapi kalau ngomong tentang akomodasi, apalagi properti, Singapura tergolong cukup mahal. Karena ya kita lihat lagi Singapura sudah menjadi negara maju ya. Oleh karena itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang lebih memilih untuk tinggal di asrama pelajar atau asrama mahasiswa dibandingkan untuk tinggal di apartemen kayak gitu. Boleh next Kak? Nah, ketika kita udah mengalami kenyamanan dan ketidaknyamanan gitu ya, pastinya kita harus mampu dong menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan di sana. Nah, ini kita bakal ulas gimana sih kalian harus bisa beradaptasi dengan budaya atau kebiasaan-kebiasaan di Singapura. Boleh dilanjutkan? Nah, oke, di sini kita akan membahas adaptasi. Bagaimana sih cara kita beradaptasi di lingkungan baru? Apa sih adaptasi itu? Adaptasi itu adalah cara kalian dalam mengatasi tekanan lingkungan untuk bertahan hidup. Jadi kalian harus bisa mengenal lingkungan sekitar terlebih dahulu. Biasanya nih, mahasiswa baru itu mereka masih labil ya dalam beradaptasi. Keadaan lingkungan yang seperti kampus, kelas, atau lingkungan-lingkungan tempat tinggal mereka itu tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Jadi di luar ekspektasi gitu ya kan. Nah, ini tuh biasanya membuat mahasiswa dan orang-orang baru itu jadi merasa khawatir dan galau dan bingung gitu. Gimana sih caranya beradaptasi di wilayah baru dan tempat asing? Ada nih tipsnya. Yang pertama, harus menambah wawasan mengenai negara tujuan kalian berkuliah. Misal, kalian mau kuliah di Singapura nih.
Nah, kalian harus menambah wawasan tentang negara tersebut, tentang negara Singapura. Nah, caranya dengan apa? Caranya yaitu dengan membaca buku panduan tentang negara tersebut. Seperti misalnya nih koran atau majalah atau buku panduan tentang negara-negara Singapura gitu. Terus kalian juga harus aktif dalam bertanya ya. Kalau misalnya kalian malu bertanya sesat di jalan sih. Kalian harus bertanya ke orang sekitar tentang bagaimana sih tinggal di sana, bagaimana sih tinggal di Singapura. Mungkin kalian juga bisa browsing di internet. Dan yang paling penting, kalian itu jangan pernah membayangkan kehidupan di sana itu seperti apa. Jadi kayak misalnya, gimana ya nanti aku kuliah di Singapura, gimana ya nanti aku hidup di Singapura, bisa nggak ya aku menyesuaikan keadaan sekitar gitu. Itu biasanya persepsi dari diri kita sendiri tuh yang bikin kita tuh jadi takut gitu untuk mengenal lingkungan baru. Yang kedua ada juga kita harus mencari tahu bagaimana kebiasaan orang yang tinggal di Singapura. Warga-warga yang tinggal di Singapura gitu kita harus mengenal ya, harus mencari tahu gimana sih kebiasaan mereka setiap harinya, apa yang mereka lakukan, seperti itu. Terus kita juga harus mencari topik pembicaraan supaya kita itu kalau ngobrol sama orang sana itu kita bisa nyambung gitu, kita nggak haho-haho gitu kan, nggak miskom lah intinya. Terus ada juga bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini kita harus mengenal ya, harus tahu juga bahasa tubuh mereka dan kita itu yang pastinya berbeda. Takutnya nanti kalau misalnya kita nggak mengenal mereka, nggak mengenal bahasa tubuh mereka, nanti kita bisa nanti kita antara kita dan mereka itu bisa menjadi sebuah salah paham. Yang ketiga ada setibanya nanti ketika sudah di negara Singapura, segera kalian untuk mengenali kehidupan setempat. Ketahui tempat-tempat penting seperti kantor pos, toko, klinik dokter, dan kantor pelayanan mahasiswa internasional. Karena apa? Nanti kalian di sana itu juga pasti membutuhkan tempat-tempat tersebut. Supaya kalian itu tidak bingung gimana kemana ya ini kalau lagi sakit kemana ya, kalau lagi bingung mau menghubungin keluarga gimana ya gitu. Supaya kalian itu juga ngerti tempat-tempatnya. Lalu yang keempat ada jangan lupakan tanah air karena terlalu asyik menyesuaikan diri di negara baru. Ini juga jadi poin terpenting sih karena biasanya emang sesuatu yang baru itu terlihat mengasyikan ya, tidak membosankan. Nah, tapi kalian juga harus tetap ingat bagaimana kemajuan dari tanah air kalian tempat lahir gitu. Jangan Rek. Kalian juga harus bisa ya menyesuaikan diri di negara baru dan kalian harus tetap memantau gimana sih perkembangannya tanah kelahiranku, gimana sih perkembangannya tanah airku gitu. Bisa kan melalui online, sekarang zaman udah canggih ya, bisa lewat internet, bisa lewat phone, WhatsApp, Facebook gitu. Nah, bagaimanapun juga kalian harus tetap ingat apa sih tujuan kalian itu untuk belajar di negara tersebut, belajar untuk kuliah di negara tersebut, yang bisa dikatakan kalian itu kuliahnya jauh-jauh ya. Ya, tujuan kalian itu adalah membawa nama baik tanah air dengan melakukan yang terbaik di negara tersebut, sehingga kalian bisa mengharumkan nama tanah air atau negara asal kalian, seperti itu.
Nah, ini teman-teman, semua materi-materi kita udah sampaikan semuanya teman-teman. Kami harap apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang saat ini sedang berkuliah, menempuh pendidikan di Singapura. Ya, untuk belajar di Singapura ini bukan hal yang mudah. Kalian pasti belajar mati-matian untuk mencapai posisi saat ini. Jadi kami harap teman-teman memanfaatkan apa yang kalian dapatkan saat ini, pergunakan pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di Singapura ini untuk membawa nama baik Indonesia lebih baik gitu ya. Karena ya seperti pepatah ya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi ini ke negeri Singapura gitu ya, nggak apa-apa. Tapi yang poin terpentingnya adalah kemanapun kalian pergi untuk mencari ilmu, jadikan ilmu dan pengalaman yang kalian dapatkan di tempat tujuan kalian itu untuk membawa nama baik Indonesia, untuk mengembangkan Indonesia lebih baik lagi di kancah internasional gitu. Karena kalian adalah kita sebagai generasi muda adalah tonggak pembangun bangsa ya, kalian pasti semua sudah tahu. Jadi gunakan ilmu dan pengalaman itu untuk membanggakan Indonesia gitu teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, menjadi insight baru buat teman-teman semuanya yang saat ini kuliah di Singapura, dan pasti akan ada kondisi kita pengen pulang gitu ya, kangen rumah dan merasa tidak nyaman di tempat baru. Tapi kembali lagi, apa tujuan kalian berkuliah di Singapura adalah untuk mencari ilmu, mencari pengalaman. Jadi kesampingkan dulu rasa tidak nyaman, rasa tidak suka gitu. Jalan ke tujuan kalian gitu teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan atau informasi yang salah dari kami, ya mohon maaf teman-teman, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kami dari Kedutaan Besar Indonesia di Singapura membuka tempat seluas-luasnya untuk teman-teman datang ke tempat kami untuk sekedar mencari tahu tentang Singapura ataupun informasi-informasi tentang Singapura itu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah memperhatikan kami dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat pagi.